Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3465 sampai bab 3466. Begitu saja, tanpa disadari, Liang Xinru menceritakan kisah teman sekamarnya. Tak lama kemudian, sudah lewat tengah malam, dan hari sudah hampir fajar, dan perut ikan berwarna putih muncul di timur. Liang Xinru menguap dan berkata, "Itu saja untuk hari ini. Saya mengantuk dan saya perlu kembali dan istirahat sebentar." Ye Chong tersenyum, mengetahui bahwa Liang Xinru hanya berpura-pura, jadi dia tidak peduli. Namun, dia masih sangat penasaran, bagaimana dengan teman sekamarmu yang lain? Apa yang terjadi dengan mereka? Liang Xinru tersenyum dan berkata, "Aku akan memberitahumu besok. Hari ini sudah terlambat, aku harus kembali dan istirahat." Dengan mengatakan itu, Liang Xinru berjalan ke sisi Ye Chong. Ye Chong hanya mencium aroma samar, tapi tidak ada kehangatan manusia. "Coba saya lihat bagaimana hasil lukisan Anda," kata Liang Xinru. Faktanya, Ye Chong baru saja mendengarkan Liang Xinru bercerita, dan dia tidak banyak menggambar sama sekali. Dia hanya menggambar beberapa garis di kertas gambar secara acak. Tidak mengherankan, Liang Xinru memuji Ye Chong, "Lukisanmu sangat bagus." Setelah itu, Liang Xinru melompat keluar kelas terlebih dahulu, meninggalkan Ye Chong sendirian di kamar. Setelah Liang Xinru pergi, Ye Chong juga meninggalkan gedung pengajaran. Saat Ye Chong kembali ke asrama, langit sudah sedikit cerah. Song Junquan sendirian di asrama, sedang tidur. Ye Chong mencium bau aneh di asrama, seperti bau dupa yang terbakar di kuil. Di meja Song Junquan, ada selembar kertas kuning dengan gambar simbol aneh di atasnya. Ye Chong merasa geli, berpikir mungkin Song Junquan meminta ini dari suatu tempat. Setelah tidak tidur sepanjang malam, Ye Chong juga sedikit mengantuk. Dia tidak banyak berpikir dan berlari ke tempat tidur sendirian. Saat Ye Chong bangun, hari sudah sore, Song Junquan masih tidur, dan para siswa di luar yang baru saja menyelesaikan kelas berisik. Tempat tidur Wang Sengtao dan Xiao Huang masih kosong. Ye Cheng mencuci tangannya dan menelepon Song Junquan 2 kali, menanyakan apakah dia akan makan. Ye Chong pergi makan sendiri. Dia tidak bisa memahaminya. Hal mengerikan seperti itu terjadi di asrama. Bagaimana bisa Song Junquan masih tidur nyenyak? Mungkinkah dia hanya berpura-pura dan sebenarnya dia tidak takut sama sekali? Setelah Ye Chong makan, dia datang ke ruang kelas kecil di gedung pengajaran. Ruang kelas kecil ini relatif terpencil, dan biasanya tidak banyak orang yang datang. Ye Chong tiba di sini terlalu dini, jadi dia duduk di sini menunggu kedatangan Liang Xinru. Proses menunggunya cukup membosankan. Ye Chong duduk di dekat jendela dan memandangi pemandangan di bawah. Ini adalah posisi yang relatif tinggi di seluruh sekolah. Melihat ke bawah dari sini, Anda dapat melihat sekeliling bangunan asrama, kafetaria, dan taman di depan kafetaria. Para mahasiswa berjalan di kampus berdua atau bertiga, dan suasana hati mereka semua tampak baik. Langit semakin gelap, dan Ye Chong melihat Song Junquan. Dia berjalan keluar dari gedung asrama, melihat sekeliling dengan tatapan misterius, lalu berjalan ke gedung pengajaran di timur dan menghilang.
Ye Chong tidak banyak berpikir dan terus melihat pemandangan di luar jendela. Setelah sekitar 2 jam, Liang Xinru tiba-tiba menepuk bahu Ye Chong dari belakang. "Hehe, kamu datang pagi-pagi sekali hari ini," kata Liang Xinru sambil tersenyum. Ye Chong tidak menyadari kapan Liang Xinru datang dan terkejut. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum canggung. "Ya, aku malu jika kamu menunggu sepanjang waktu, dan aku agak ingin mendengar kabar teman sekamarmu yang lain." Liang Xinru tersenyum. "Baiklah, kalau begitu saya akan terus memberitahu Anda." Setelah itu, Liang Xinru melanjutkan menceritakan kisah kemarin. Dalam cerita kemarin, 2 teman sekamar Liang Xinru, Fang Xiaoling dan Wang Qiki, telah mendapat balasan. Di antara teman sekamar yang menyebalkan itu, Lanya dan Chen Nuanuan tetap ada. Lanya melempar barang, sedangkan Chen Nuanuan suka mengambil barang orang lain tanpa izin. Setelah Wang Qiki dan Fang Xiaoling mengalami kecelakaan, Lanya dan Chen Nuanuan menemukan Liang Xinru dan Du Qianxia keesokan harinya. Mereka menceritakan kisah itu persis seperti apa adanya. Ternyata pada malam pertama kali mereka ditugaskan ke asrama 414, Wang Qiki, Lanya, Chen Nuanuan dan Fang Xiaoling berada di asrama sambil berbisik tentang Liang Xinru dan Du Qianxia. Mereka tidak puas, mengira hanya karena Liang Xinru dan Du Qianxia mereka ditempatkan di asrama miskin ini. Mereka mengeluh dari malam hingga tengah malam, dan tidak berhenti sampai lampu padam. Setelah mematikan lampu, mereka segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Karena setiap kali mereka mengatakan sesuatu yang buruk tentang Liang Xinru atau Du Qianxia, ada suara yang mengulangi kata-kata buruk itu setelah mereka. Mereka berempat pada awalnya tidak memperhatikan. Namun kemudian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa suara yang mengulangi kata-kata mereka bernada tinggi dan tipis, dan sama sekali bukan milik mereka berempat. Keempatnya ketakutan. Wang Qiki mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Kemudian, mereka berempat ketakutan. Mereka melihat 4 hantu perempuan acak-acakan duduk di tanah di tengah asrama. Keempat hantu perempuan ini mengenakan piyama, dan pakaian mereka berlumuran darah hitam yang sangat menakutkan. Liang Xinru menggambarkannya seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mereka berempat terlalu takut untuk berbicara. Kemudian salah satu hantu perempuan tersebut berkata, ternyata mereka dulu tinggal di asrama ini. Karena dibuli, mereka bunuh diri secara kolektif di asrama tersebut. Inilah sebabnya pihak sekolah dikabarkan kalau asrama 414 berhantu. Saya mendengar Anda mengeluh tentang teman-teman Anda, jadi kami memutuskan untuk membantu Anda dan memberi mereka pelajaran. Hantu perempuan itu berkata kepada Wang Qiki dan yang lainnya. Mereka berempat sangat ketakutan pada awalnya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada hal yang baik, mereka bahkan tidak takut pada hantu. Jadi, mereka memohon pada hantu itu untuk memberi pelajaran pada Liang Xinru dan Du Qianxia. Inilah mengapa Liang Xinru dan Du Qianxia diserang oleh hantu saat makan hotpot di asrama pada hari pertama setelah mereka berpindah asrama. Kedua orang itu telah diurus, dan mereka tahu bahwa Wang Qiki dan yang lainnya lah yang bertanggung jawab, tetapi tidak ada bukti. Wang Qiki dan yang lainnya awalnya sangat bangga, namun tanpa diduga,
hantu di asrama datang menemui mereka lagi. Saat Anda membuat kesepakatan dengan hantu, tentu Anda harus membayar harganya. Oleh karena itu, sesuatu terjadi pada Wang Qiki dan Fang Xiaoling. Lanya dan Chen Nuanuan sama-sama ketakutan dan memohon pada hantu untuk mengampuni mereka. Hantu perempuan berkata bahwa kecuali kamu bersedia memaafkan kami, kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Kata Lanya kepada Liang Xinru dan Du Qixia. Inilah mengapa Lanya dan Chen Nuanuan datang mencari Liang Xinru dan Du Qianxia. Hantu-hantu itu membuat syarat, memintamu dan Du Qixia untuk tinggal di asrama 414 malam ini. Pada saat itu, Liang Xinru dan Du Qixia secara alami tidak mau. Kami sama sekali tidak mau menyetujuinya. Mereka sendiri yang memintanya, kata Liang Xinru kepada Ye Chong. Tetapi kemudian, kami tidak tahan dengan desakan mereka, dan kami merasa bahwa kami bertanggung jawab atas masalah ini, jadi kami akhirnya setuju. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini menunjukkan bahwa kamu sangat baik. Lalu, apa yang terjadi? Liang Xinru menghela nafas, lalu menceritakan tentang apa yang terjadi malam itu. Ye Chong, kamu tidak tahu betapa menakutkannya malam itu. Liang Xinru berkata, Du Qixia dan aku memutuskan untuk bermalam di asrama 414. Kami menyiapkan banyak makanan ringan dan berencana menonton film sepanjang malam untuk bertahan hidup. Malam, pada awalnya, kami tidak melakukan apa-apa. Akibatnya, sekitar jam 2 tengah malam, saya benar-benar mengantuk. Liang Xinru mengenang, Du Qixia dan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Akibatnya, Du Qixia dan aku sepertinya jatuh ke dalam kastil asing pada saat yang bersamaan. Benar saja, keempat hantu wanita muncul dan berkata bahwa mereka akan membunuh kami jika mereka berhasil menyusul kami. Untuk mengejar kita, baik Du Qixia dan saya tahu bahwa jika kami ditangkap oleh hantu wanita, kami mungkin akan mati, jadi kami berlari secepat yang kami bisa. Liang Xinru menghela nafas dan melanjutkan, hei, malam itu, kami berlari sekuat tenaga. Untungnya, kami tidak ditangkap oleh hantu perempuan itu. Sampai fajar menyingsing, hantu perempuan itu menghilang. Untungnya, kami semua selamat, kata Liang Xinru. Ye Chong berkata, kamu cukup kuat, tapi hantu perempuan itu tidak pernah muncul. Liang Xinru mendengus dan berkata, tentu saja tidak. Kita lolos dari kematian, tapi saya tidak begitu mengerti mengapa hantu perempuan itu masih ingin membunuh kita. Saat ini, Lanya dan Chen Nuanuan kembali. Ketika mereka melihat kami baik-baik saja, mereka justru menunjukkan ekspresi kecewa. Liang Xinru berkata dengan marah. Jejak keraguan muncul di mata Ye Chong, dan dia bertanya, Lanya dan Chen Nuanuan, mengapa mereka bereaksi seperti ini? Hah, kedua pelacur ini, ternyata mereka membuat kesepakatan dengan keempat hantu itu lagi. Liang Xinru berkata tanpa basa-basi, mereka berdua ingin mengorbankan Du Qixia dan aku, dan kemudian hantu itu akan membunuh kita. Ampuni mereka. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini adalah konsekuensi menjadi Bunda Suci. Du Qixia sangat marah saat itu, dia maju dan menamparkan Lanya dan Chen Nuanuan beberapa kali. Saya tidak tahu dia begitu berani, kata Liang Xinru. Apa yang terjadi selanjutnya? Ye Chong bertanya. Liang Xinru melanjutkan.
kemudian, keduanya dibalas. Mereka berdua tidak berani terus tinggal di asrama, sehingga mereka menyewa rumah di dekat sekolah. Namun tidak ada cara untuk melarikan diri. Suatu malam, ketika Chen Nuan sedang tidur di tempat tidur, dia mendengar suara seseorang dengan linglung. Chen Nuan terbangun dengan kaget, tetapi tidak ada orang di sekitarnya. Dia menghela nafas lega, mengira itu hanya mimpi. Tapi detik berikutnya, pintu rumah sewaan terbuka oleh angin, dan kemudian dua hantu masuk. Kedua hantu tersebut adalah hantu perempuan di asrama 414. Begitu mereka masuk, mereka meminta tangan Chen Nuan. Chen Nuan ketakutan dan bertanya mengapa mereka menginginkan tangan mereka. Hantu perempuan berkata, "Kamu selalu suka mengambil barang orang lain. Seriusnya, ini disebut mencuri. Jika berani mencuri, kamu akan dihukum." Setelah mengatakan itu, sebelum Chen Nuan bisa melawan, kedua hantu perempuan itu meraih tangan Chen Nuan dan menariknya keluar dengan keras. Alhasil, lengan Chen Nuan perlahan terentang, seolah-olah itu karet. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana Chen Nuan berteriak. Itu sangat menyedihkan. Ye Chong setuju. Liang Xinru mendengus. Lanya bahkan lebih buruk lagi. "Kamu tahu, dia suka membuang barang, kan?" Ye Chong mengangguk. Lanya juga menyewa rumah di luar. Sekali lagi, seorang teman sekelas pergi ke rumah kontrakan Lanya untuk mencarinya. Alhasil, teman sekelasnya menemukan bahwa Lanya telah menjadi tumpukan pecahan. Lengan Lanya yang terputus dengan santai dilempar ke pintu, dengan satu telinga tergantung di pegangan pintu, dan kepalanya berada di samping toilet. Liang Xinru berkata dengan jelas, "Kamu tidak tahu bahwa salah satu bola mata Lanya jatuh ke meja kopi, dan bola mata lainnya ada di mangkuk mie instan. Bukankah itu menakutkan?" Teman sekelasnya ketakutan dan hendak pergi. Akibatnya, kepala Lanya berbicara, dan dia berkata bahwa dia dipotong-potong oleh hantu. Hantu itu memberitahu Lanya bahwa Lanya biasanya melempar barang-barang, jadi dia menghukumnya dengan memotongnya menjadi beberapa bagian dan membuangnya. Kemudian Lanya memohon kepada teman sekelasnya untuk menenangkan diri. Teman sekelasnya akhirnya setuju, tapi butuh waktu lama untuk menemukan seluruh bagian tubuh Lanya dan menyatukannya, kata Liang Xinru. Ye Chong mendengarkan apa yang dikatakan Liang Xinru, dan itu menjadi semakin keterlaluan. Dia berkata dengan tercengang, "Mengapa saya mendengarkan cerita Anda ini? Seolah-olah Anda memperingatkan orang untuk tidak memiliki kebiasaan buruk, jika tidak mereka akan dihukum. Apakah Anda yakin tidak mengada-ada untuk menakut-nakuti anak-anak?" Liang Xinru mendengus, "Tentu saja saya tidak mengada-ada." Lalu Lanya selamat setelah bertarung bersama? Ye Chong bertanya dengan ragu. Liang Xinru menatap matanya yang besar dan polos dan mengangguk, "Ya, itu dia." "Tapi bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini dengan begitu jelas? Seolah-olah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri." Ye Chong bertanya dengan ragu. Wajah pucat Liang Xinru terlihat sedikit merah. Saya baru tahu." "Bagaimana? Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah Anda masih ingin mendengarnya?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, kamu bisa terus bicara." Liang Xinru cemberut, lalu melanjutkan, "Sesuatu terjadi pada mereka berempat. Akibatnya,
Du Kixia dan saya juga dihantui oleh hantu, dan kami tidak bisa berhenti. Namun, kemudian kami merenungkannya dan menemukan bahwa alasan munculnya hantu perempuan 414 pasti karena kami tidak bersatu dan tidak bisa bertoleransi satu sama lain. Jadi, kami pergi ke Wang Kiki, Lan Ya, Fang Xiaoling, Chen Nuanuan, melamar ke sekolah, dan kembali ke asrama asal. Selanjutnya, kami bertoleransi dan memahami satu sama lain, dan semua orang menyingkirkan kebiasaan buruk mereka. Sejak itu, hantu tidak pernah mendatangi kami lagi. Liang Xinru berhenti dan melanjutkan. Kemudian, kami semua kembali normal, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah mendengar cerita Liang Xinru, Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Dia awalnya mengira itu adalah cerita hantu yang menakutkan, tetapi sekarang Liang Xinru memberitahunya bahwa persatuan mereka menggerakkan para hantu. Liang Xinru mungkin akan berkata selanjutnya, kisah ini memberitahu kita bahwa kita perlu bersatu dan memahami satu sama lain sebagai manusia. Kemudian, Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa semua teman sekamarmu sudah mati? Apakah ada tindak lanjutnya? Hantu mencarimu lagi? Liang Xinru menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas. Apa yang terjadi? Ye Chong bertanya. Liang Xinru berkata, setengah tahun kemudian, terjadi gempa bumi di sekolah, dan semua siswa serta guru meninggal. Mendengar ini, Ye Chong terdiam. Apa, maksudmu semua siswa dan guru sudah mati? Ye Chong bertanya, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Liang Xinru mengangguk. Itu berarti semua orang di sekolah ini kecuali aku adalah hantu. Ye Chong berpikir dalam hati. Dia adalah orang yang hidup, dan dia benar-benar tinggal di sekolah hantu besar selama beberapa hari. Bahkan jika itu Ye Chong, pemandangan ini cukup menakutkan hanya dengan memikirkannya. Bersambung.